Halo, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Organisasi dan Manajemen kelas 1H Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu nih anggota kelompok kami. Halo, nama saya Abdul Arifin dengan NIM 12050310455. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Desaldi dengan NIM 12050313207. Halo, saya Razanul Al-Kirami dengan NIM 12050310400. Halo, saya Septi Kirnia Pitaloka dengan NIM 12050323230. Halo, saya Celestina Fadini dengan NIM 12050032771. Pertama-tama izinkan saya untuk tentang pembahasan profil harian Ropos. Sebelum mengenai profil harian Ropos, saya akan menjelaskan sedikit apa itu Riopos. Riopos adalah surat kabar yang pertama kali terbit berupa surat kabar mingguan yang diterbitkan sekitar tahun 1989. Penerbitnya adalah Yayasan Penerbit dan Percetakan Rio Makmur yang didirikan dengan akte notaris Syawal Sultan di atas nomor 35 tanggal 11 April 1989. Visinya adalah menjadi perusahaan media terdepan dan terkemuka di Sumatera dan seluruh Indonesia. Misinya adalah mencerdaskan kehidupan berbangsa sebagaimana diamatkan oleh cita-cita kemerdekaan Indonesia, bangun negeri, pijakan bangsa. Selanjutnya ada penerapan fungsi manajemen di harian Riopos. Fungsi yang dibahas di sini ada 4, yaitu planning, organizing, accounting, dan controlling. Nah, saya akan menjelaskan tentang planning atau perencanaan. Yang pertama itu ada mengadakan rapat redaksi sebelum menentukan pilihan liputan berita. Rapat redaksi ini terbagi atas 2. Yang pertama yaitu ada rapat proyeksi atau reporter. Ini bertujuan untuk menentukan arah liputan berita hari ini itu apa. Nah, berita yang akan diterbitkan hari ini itu telah ditentukan oleh pimpinan redaksi kepada koordinator liputan. Yang kedua itu ada rapat evaluasi. Rapat evaluasi bertujuan untuk mengevaluasi kesalahan-kesalahan yang terjadi sebelumnya. Selain itu juga untuk menentukan apakah berita ini layak dinaikkan atau tidak. Yang kedua itu ada penentuan narasumber yang berkompeten. Nah, sebelumnya harus kita ketahui, tidak semua orang di lapangan bisa kita jadikan narasumber. Narasumber disesuaikan dengan kapasitasnya dalam sebuah peristiwa. Misalnya, untuk berita perampokan, narasumber yang pertama itu ada narasumber primer, yaitu ada pelaku, kepolisian, dan korban. Sedangkan narasumber sekunder itu dimintai dari pengamat, yaitu kriminolog. Perencanaan yang ketiga yaitu menentukan jadwal kerja dan penulisan laporan. Setelah penentuan liputan dan narasumber, hal yang tak kalah pentingnya yaitu adalah deadline penulisan hasil liputan. Deadline inilah yang menjadi patokan para wartawan dalam penulisan hasil liputannya nanti. Dalam harian Riopos, deadline dilakukan secara bertahap. Tahap pertama yaitu ada berita Metropolis yang deadline-nya itu jam 5 sore dikarenakan berita ini dicetak paling pertama. Yang kedua yaitu ada berita Pro Otonomi yang deadline-nya itu jam 6 sore. Yang ketiga yaitu ada berita olahraga yang deadline-nya jam 9 malam. Dan yang terakhir yaitu ada berita headline yang merupakan koran utama yang deadline-nya itu jam 11 malam. Perencanaan yang keempat yaitu ada menentukan gaya penulisan berita. Gaya penulisan berita pada Riopos dipengaruhi oleh Jawa Pos. Untuk berita straight news biasanya menggunakan 5W1H. Karena di sini kebanyakan orang Melayu, jadi berita yang dibawakan oleh Riopos tidak kaku, namun agak-agak sedikit sastra. Seperti apapun pemilihan gaya penulisan yang dipilih, namun bila tidak ada respon positif dari pembaca, itu tidak akan berarti apapun. Perencanaan yang kelima yaitu menentukan kebijakan penjudulan. Nah, selain berbeda dalam penjudulan dengan koran-koran lainnya, Riopos juga menganut jurnalisme akomodatif.
di mana pemilihan penjujuran ini didasarkan pada penyesuaian kondisi masyarakat. Misalnya pada berita korupsi, Riopos lebih memilih untuk tidak mengkeluarkan atau tidak terlalu menghebohkan beritanya tersebut. Perencanaan yang keenam yaitu ada menentukan porsi penulisan. Untuk berita headline atau besar biasanya di atas 2 halaman, paling tidak minimalnya 2 halaman. Seperti berita Metropolis biasanya itu space-nya besar. Namun untuk berita-berita kecil biasanya space-nya juga kecil. Dan perencanaan yang terakhir adalah penentuan teknis dalam pengambilan foto. Ada beberapa pertimbangan yang dilakukan agar foto yang dihasilkan itu menarik dan bagus. Sang fotografer hanya bertugas dalam pencarian dan pengambilan foto. Namun untuk menentukan layak dan tidak layaknya foto tersebut dimuat, itu ditentukan oleh redaktur. Nah, redaktur sendiri adalah orang yang bertanggung jawab atas pemotongan berita. 2. Organizing atau pengorganisasian. Dalam penerbitan sebuah surat kabar, biasanya terdiri dari beberapa bagian ataupun divisi. Tanggung jawab surat kabar, yaitu terdiri dari pimpinan lembaga penerbit surat kabar. Pemimpin redaksi. Pemimpin redaksi adalah salah satu dari tim redaksi yang bertugas memimpin rapat redaksi untuk menentukan tema dan topik-topik tulisan setiap edisi surat kabar. Tim redaksi. Tim redaksi terdiri dari beberapa orang, 2-3 orang atau lebih, yang bertugas menyeleksi, mengolah, dan menyunting tulisan yang masuk agar cocok untuk dimuat di surat kabarnya. Tim redaksi juga menjadi reporter yang mencari bahan tulisan dan narasumber untuk ditulis sesuai kebutuhan materi edisi surat kabar. Layouter atau type setter adalah orang yang bertugas melakukan tata letak atau layout, naskah, gambar, dan bagian-bagian lain di dalam surat kabar. Dapat juga disebut sebagai tata aksara atau setting, yaitu memilih jenis dan ukuran huruf yang sesuai dengan kebutuhan. Ilustrator. Ilustrator adalah orang yang membuat gambar ilustrasi untuk melengkapi suatu naskah, cerita, catatan pengalaman, cerpen, puisi, dan sebagainya. Kontributor tulisan. Kontributor tulisan adalah seseorang yang punya kepandaian menulis, tetapi tidak masuk ke dalam struktur organisasi media. Beberapa orang seperti ini dapat diperoleh dari jenis keahlian atau kompetisi tertentu. Misalnya, guru menulis tentang isu pendidikan, petugas puskesmas menulis tentang isu kesehatan. Selanjutnya, aktuanting atau pengarahan. Pengarahan tentu sangat penting dalam sebuah organisasi. Dengan adanya pengarahan, akan memudahkan dalam pelaksanaan tugas, sehingga dihasilkan kinerja terbaik untuk redaksi. Bisa dilakukan dengan cara yang pertama, adanya pemberian motivasi kepada bawahan agar dapat melakukan kerja terbaik untuk redaksi. Pengarahan bisa berupa pemberian motivasi dari atasan. Mengenai pengarahan yang diterapkan di Riau Pos, pemberian motivasi perlu dilakukan. Dengan adanya motivasi akan dapat meningkatkan semangat kerja. Dengan demikian akan dihasilkan kinerja terbaik. Kemudian yang kedua, adanya pelatihan terhadap bawahan. Wartawan selaku mesin pencetak dalam menghasilkan berita juga merupakan hal yang wajib untuk mendapatkan pelatihan. Dengan adanya pelatihan akan membantu wartawan mendapatkan berita yang bagus. Selain pelatihan untuk wartawan, pelatihan fotografer juga tidak bisa diabaikan begitu saja, karena kehadiran foto juga akan memperkuat nilai berita dan memperindah tampilan koran. Pelatihan sangat perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja. Selanjutnya yaitu controlling, berarti pengendalian. Dalam controlling ini ada 3 jenis yang harus kita ketahui. Yang pertama, mengadakan rapat evaluasi setelah terbit. Evaluasi adalah hal yang mesti dilakukan. Tanpa adanya evaluasi akan mendatangkan musibah bagi perencanaan berikutnya. Katakanlah kesalahan pada reporter yang melalaikan tugas sehingga kebobolan berita. Jika tidak dievaluasi, ini bisa terjadi. Akibatnya dalam persaingan berita bisa kalah dengan media lainnya. Yang kedua yaitu adanya tindakan yang diambil jika terjadi penyimpangan dan dari perencanaan yang ditetapkan. Pengawasan tidak hanya sebatas evaluasi. Jika terjadi penyimpangan dan perencanaan yang telah ditetapkan, maka perlu diambil tindakan. Jika tidak diambil tindakan terhadap kesalahan yang terjadi, bisa kemungkinan kesalahan yang sama terjadi lagi.
Yang ketiga yaitu mengadakan penilaian kerja teknis redaksional. Dalam pelaksanaan fungsi manajemen di bidang redaksi, penilaian terhadap kerja redaksional adalah hal yang penting. Dari penilaian tersebut akan dapat diambil keputusan untuk langkah berikutnya. Apa saja yang harus diperbaiki dan apa yang harus dipertahankan akan terjawab lewat penilaian. Bisa saja perencanaan dari yang sebelumnya tidak bisa digunakan untuk perencanaan berikutnya. Sekian cuplikan video organisasi dan manajemen dari kelompok kami. Jangan lupa like dan share video ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya.